Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, kita akan melanjutkan teknik penulisan proposal penelitian tindakan kelas. Pada tayangan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana menyusun proposal untuk pendahuluan, atau kalau masuk ke dalam bab, masuk ke bab 1 yang isinya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam teoritik, ya, kerangka teori. Kalau dalam bab, masukkan ke bab 2. Ya. Apa saja isi daripada kerangka teori ini? Nah, dalam teori itu, selain membahas kajian teoritik dari permasalahan yang akan kita bahas dalam penelitian, juga dikaji terkait dengan hasil-hasil penelitian yang relevan. Selanjutnya dilanjutkan dengan kerangka berpikir dan diakhiri dengan hipotesis tindakan. Keempat poin ini kita akan bahas satu persatu sehingga nanti bab 2 bisa diselesaikan. Pertama, kajian teori. Kajian teori, apa yang dibahas pada kajian teori ini? Yaitu, kalau dalam penelitian tindakan kelas itu ada masalah dan ada solusi, maka kita fokuskan kepada pembahasan masalah dan solusi tersebut. Atau kalau dalam penelitian lain sering disebut dengan variabel yang kita bahas. Nah, contoh penelitian PTK-nya misalnya meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam dengan menggunakan metode problem-based learning. Nah, ini saya bold. Hasil belajar dan problem-based learning. Ini adalah hal yang penting di dalam PTK, di mana hasil belajar ini merupakan masalah yang dihadapi, sehingga kita akan melakukan improvement, akan melakukan sebuah peningkatan hasil belajar. Adapun problem-based learning ini adalah sebuah solusi atau juga dinamakan tindakan yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan hasil belajar PAI. Nah, nanti yang dibahas dalam kajian teori adalah ini, ya, hasil belajar dan juga problem-based learning. Bagaimana pembahasannya? Oke, pertama, untuk problem-based learning, kita harus tahu dulu apa itu problem-based learning. Maka dibahaslah pengertian metode problem-based learning dari berbagai sumber, ya, dari berbagai rujukan. Lalu setelah kita merujuk kepada buku-buku, baik dikutip secara langsung maupun kutipan tidak langsung, maka jangan lupa di akhir dibuat sebuah analisis yang menyimpulkan menurut peneliti sendiri kira-kira dari uraian di atas itu kita akan tulis apa. Jadi berdasarkan uraian pengertian metode problem based learning, maka dapat disimpulkan bahwa metode PBL itu adalah metode bla 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 bla. Ya, jadi artinya saudara telah menuntaskan poin dari pengertian metode PBL. Selanjutnya dilanjutkan dengan langkah-langkah metode PBL. Kita rujuk kembali seperti apa langkah-langkah atau tahapan ketika akan melaksanakan PBL. Ya, dilanjutkan dengan setiap metode biasanya bukan sesuatu yang tanpa kelemahan. Pastinya ada kelemahan dan juga ada kelebihan. Karena itu pada poin terakhir dibahas kelebihan dan kekurangan problem based learning. Ya, itu kira-kira lingkup dari teori yang mungkin diperlukan ketika kita akan melaksanakan problem based learning. Jika ada hal-hal yang perlu dimasukkan lagi, silahkan di-insert. Itu tergantung dari keluasan kita yang keluasan dalam pembahasannya dan juga kebermanfaatan hal tersebut untuk menunjang penelitian. Berikutnya, hasil belajar. Nah, hasil belajar ini kan sesuatu yang akan ditingkatkan. Maka kita perlu harus membahas apa yang dimaksud dengan hasil belajar. Kemudian, apa dimensinya? Menurut ini ide-ide saya saja, mungkin yang lain bisa
memasukkan sub lain. Tapi paling tidak ketika awal membahas variabel, perlulah kita tahu apa itu ya, sehingga jelas yang dimaksud itu apa, yang dimaksud dalam judul itu nanti ada solusi dan ada tindakan yang dimaksud apa. Nah, berikutnya faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ya. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam hasil belajar. Adapun hal-hal lain dibebaskan, silakan sejauh itu menunjang dan mendukung untuk penelitian dimasukkan ke dalam sub-subnya. Baik, itu kerangka teori, dan jangan lupa ketika kita membahas teori itu kita temukan kutipan-kutipan orang lain, tapi jangan lupa kita sendiri harus mengungkapkan ya apa kesimpulannya, ya apa maksudnya gitu ya. Selanjutnya yaitu hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan ini menyangkut hasil-hasil yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kita bisa lihat di jurnal, bisa lihat artikel-artikel yang terbit di jurnal. Mungkin untuk akses jurnal-jurnal di internet ya perlu kita kepiawaian sendiri ya. Tapi paling tidak sekarang sudah mudah, saudara bisa mengakses hasil-hasil penelitian itu di banyak web ya. Dan untuk hasil penelitian yang relevan ini gunanya untuk apa? Ya, pertama sebetulnya kita ingin melihat hasil-hasil penelitian yang dahulu yang ada hubungannya dengan penelitian kita kira-kira seperti apa, berhasil atau tidak. Sehingga kita bisa menduga kalau kita menggunakan hal yang sama pun kemungkinan besar akan berhasil, gitu ya. Jadi daya dukung. Yang kedua, sebetulnya untuk melihat apa bedanya penelitian kita dengan orang lain. Maka kita baca hasil-hasil yang relevan dengan kita dan ternyata kita memiliki bedanya. Nah, bedanya itulah yang menjadi keunikan atau dalam bahasa riset namanya novelty-nya, kebaruannya apa dari penelitian kita ini. Jadi setelah mendeskripsikan penelitian-penelitian itu dianalisis juga sehingga kita mengetahui apa persamaan dan perbedaan. Lalu bagaimana cara menuliskan penelitian yang relevan ini? Nah, yang pertama, setelah saudara membaca hasil penelitian yang relevan itu, deskripsikan judulnya apa, ya, masalah yang dicarinya atau tujuan penelitiannya apa, metode yang digunakan dan hasilnya seperti apa, ya. Setelah mendeskripsikannya, ya mungkin ada minimal 3 penelitian lah. Setelah dideskripsikan, lalu dibandingkan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kira-kira apa bedanya dengan yang akan kita lakukan dan apa persamaannya? Mungkin akan ada persamaannya karena kan ada kunci relevan tadi ya, akan ada persamaannya. Diurailah perbedaan dan persamaannya sehingga betul-betul terlihat bahwa penelitian kita di samping memiliki kesamaan juga memiliki perbedaan. Nah, perbedaan itulah sesuatu yang berbeda dengan yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lebih dulu. Entah itu bedanya di mata pelajarannya, entah itu beda di tempatnya dan lain sebagainya. Saudara temukan sekreatif mungkin bedanya kira-kira apa dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan setelah itu, ya, setelah kajian teori, lalu tadi penelitian yang relevan, maka secara konseptual kita sudah paham ya bahwa penelitian ini seperti ini dan berjalannya begini dan hubungannya begini. Nah, itulah yang nanti masuk ke dalam kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu lebih kepada frame kita berpikir tentang penelitian kita tuh hubungan-hubungannya seperti apa. Keterkaitan-keterkaitan antara yang kita bahas itu bagaimana, logis atau tidak ya. Karena berpikir itu berarti kan harusnya alur yang logis, yang sistematis sehingga mudah dicerna. Jadi kerangka berpikir itu lebih menunjukkan kepada kerangka konsepnya, kerangka konseptual dan digambarkan dalam bentuk bagan atau diagram sehingga kita bisa mudah alurnya seperti apa nih. Nah, gitu. Nah, untuk penelitian tindakan kelas ini ada banyak beragam alur ya. Mungkin saudara juga bisa buat sendiri, tapi untuk mandu yang sekarang ini saya tayangkan seperti ini gambarnya ya. Pertama, alurnya kan seperti tahapan kita dalam melakukan PTK kan, ada
kondisi awal di mana kita melihat bahwa itu ada masalah, ya. Maka kita jelaskan masalahnya apa di situ, gitu. Lalu setelah masalah itu kita deskripsikan bahwa ada masalah pembelajaran pendidikan agama Islam di mana hasil siswa dalam belajar masih rendah. Lalu dicarilah sebuah solusi dengan melalui tahapan secara analisis empiris, misalnya melihat fakta di lapangannya, lalu kajian secara teoritis, ya, melihat melihat kajian-kajian penelitian yang terdahulu dan juga teori-teori mendukung. Maka dipilihlah sebuah tindakan, yaitu berupa metode PBL. Metode PBL itu adalah metode apa, bla 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 bla. Kita jelaskan dengan bahasa kita sendiri. Jadi jangan mengutip lagi. Kalau mengutip rasanya sudah selesai di teori tadi, gitu ya. Lalu tindakan ini akan dilakukan berapa kali siklusnya? Saudara jelaskan, entah 2 siklus ataupun 3 siklus. Lalu setelah tindakan itu dilakukan, maka dapatlah kondisi akhir, yaitu meningkatnya hasil belajar. Nah, alur itu digambarkan dalam sebuah diagram sebagai berikut, misalnya ini, ya. Jadi gambar ini mungkin ada di akhir setelah saudara menjelaskan secara deskripsi, secara naratif dari kerangka berpikir penelitian saudara, gitu, ya. Nah, dari kerangka berpikir itu sebetulnya sudah terbaca alur yang akan kita lakukan dalam penelitian. Kalau kerangka berpikir secara logis sudah bisa kita jelaskan, rasanya penelitian itu akan mudah untuk saudara selesaikan, ya. Karena saudara sudah mengetahui alur dari awal hingga akan akhirnya seperti apa itu sudah dibayangkan. Soal hasil kan tinggal tergantung nanti fakta di lapangannya. Tapi secara konsep saudara sudah bisa sudah bisa membayangkan di benak saudara, di pikiran saudara dengan dasar-dasar yang logis, ya. Baik itu teori ataupun penelitian yang relevan ataupun fakta di lapangan, ya, itu digabung oleh saudara. Baik, untuk selanjutnya kerangka teori ini ditutup dengan hipotesis tindakan, ya. Jadi hipotesis tindakan itu dugaan kita terhadap tindakan yang akan kita lakukan. Tentu karena kita sudah melewati masa kajian yang baik, ya, sudah berkonsultasi dengan guru yang mengajar di situ. Kalau kita bukan gurunya, ya, bahwa metode yang kita akan lakukan itu belum pernah dilakukan. Lalu kita membaca teori-teori pun itu metode cukup baik untuk bisa meningkatkan hasil belajar, gitu ya. Maka tentu dugaan kita pun akan positif, akan baik, maksudnya akan bisa meningkatkan hasil belajar, akan mampu mengangkat persoalan menjadi lebih baik. Maka nanti bisa dirumuskan hipotesis itu dalam bentuk statement seperti ini. Misal yang tadi, ya, tentang problem based learning digunakan untuk meningkatkan hasil belajar PAI. Maka dugaannya adalah metode problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar PAI siswa di kelas, gitu ya. Jadi ini bentuk hipotesis. Atau ada orang yang suka menggunakan misalnya jika metode problem based learning. Kenapa pakai jika? Karena penelitiannya kan belum dilakukan, gitu ya. Jika metode problem based learning diterapkan, maka kalau udah jika pasti maka hasil belajar pendidikan agama Islam siswa dapat meningkat. Itu juga bisa kita buat statement seperti itu. Mau langsung juga bisa. Misalnya penerapan metode problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa PAI, gitu. Jadi demikian teman-teman untuk bab 2 itu, di mana bab 2 isinya memang kerangka teori dan terakhir ditutup dengan hipotesis tindakan. Jadi di kerangka teori itu ada kajian teori terkait masalah dan tindakan yang akan kita lakukan. Yang kedua ada penelitian yang relevan. Yang ketiga ada kerangka berpikir dan diupayakan ada gambar, ya, yang menunjukkan kerangka itu, ya, kerangka pikir kita terkait penelitian. Dan yang keempat ada hipotesis tindakan. Demikian, selamat berlatih
untuk menulis bab 2 ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang kurang dipahami, silahkan tulis komentar di bawah tayangan video ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.